Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdalul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Haradineri Banda Aceh, ingin menjelaskan sedikit tentang dasar jaringan dan keamanan. Baik, permulaan jaringan komputer. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan satu komputer ke komputer lain dalam bentuk topologi bus. Atau topologi bus ini yaitu topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Apa itu network? Network ini adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengkabelan atau cabling yang memungkinkan berbagai alat komputasi berkomunikasi satu sama lain. Jaringan penghubung antar perangkat dan wilayah. Ada yang pertama peer-to-peer atau biasa disebut P2P. Adalah suatu model komunikasi dua arah antar penggunaan PC melalui jaringan komputer atau internet melalui sebuah server, dalam artian komunikasi antara dua komputer untuk share file dan printer. Yang kedua ada local area network atau biasa disebut LAN, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Jadi hanya mencakup di wilayah-wilayah lokal saja. Nah, jaringan penghubung antar perangkat wilayah yang ketiga itu ada Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km-nya. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Jadi jaringan WAN ini dapat mencakup atau dapat mengkoneksikan satu benua atau satu negara sangat besar. Nah, jadi ada alat penghubung antara perangkat itu yaitu P2P, LAN dan MAN, yaitu faktor kabel dan konektor dalam jaringan komputer juga sangat penting. Dalam melakukan sambungan di jaringan komputer, kita dapat menggunakan kabel jenis UTP atau Shared Twitch Pair, yaitu satu kabel yang berisi 8 kabel berwarna, masing-masing pasang di pelitir untuk mengurangi induksi. Kabel UTP dapat dipasang silang atau crossover untuk menghubungkan perangkat yang sama. Kabel UTP juga dapat dipasang langsung atau straight through untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, ada pula alat penghubung antar wilayah. Itu kabel fiber optik juga merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twist pair. Keunggulannya yaitu mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi, simple dan juga fleksibel, dapat mentransmisikan sinyal cahaya, dan juga tahan terhadap gelombang radio. Ada pula kelemahannya, yaitu yang dengan harga instalasi yang tinggi
apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil, tidak akan berpengaruh banyak. Kecepatan transmisi masih dibatasi oleh provider. Jadi kecepatannya itu masih dibatasi dan harga yang lumayan tinggi. Ini teknologi nirkabel. Teknologi wireless atau nirkabel. Teknologi wireless atau nirkabel ini yaitu koneksi antara suatu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel. Beda seperti yang tadi menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai media penghubungnya. Jadi teknologi wireless atau nirkabel ini mengutamakan menggunakan media gelombang radio untuk penghubung antara suatu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari teknologi wireless ini, biaya pemeliharaan jaringan wirelessnya murah. Jaringan wireless murah dalam pengembangannya. Jadi dalam pengembangan jaringan wireless ini tidak memakan harga biaya tinggi. Jaringan wireless mudah untuk relokasinya dan mudah untuk relokasi atau pembaruan, perbaikan, dan sebagainya. Kekurangan dari teknologi wireless yaitu produk dari produsen peringkat wireless kadang-kadang tidak sesuai atau compatible. Jadi tidak sesuai seperti yang diinginkan. Mahalnya perangkat atau peralatan. Nah, di sini kekurangannya itu wireless ini perangkatnya yang mahal, bukan jaringannya, tapi perangkatnya. Penyadapan koneksi lebih besar dibandingkan media kabel. Keamanan dan rentan. Jika digunakan bersama-sama akan mengakibatkan kelambatan. Terjadinya interferensi gelombang radio. Jenis teknologi wireless ini ada beberapa. Yang pertama, Wireless Personal Area Network atau WPAN, Wireless Local Area Network atau WLAN, Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, dan juga Wireless Wide Area Network atau WMAN. Jadi ada ancaman jaringan, mendefinisikan sumber dari gangguan jaringan seperti yang digambar. Malware atau malicious software, yaitu software yang digunakan untuk mengganggu sistem operasi komputer, mengumpulkan informasi sensitif, mendapatkan akses ke sistem komputer pribadi, atau menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Nah, virus komputer. Virus komputer ini yaitu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menginfeksi komputer tanpa izin atau sepengetahuan pengguna. Virus komputer ini memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama kemampuan untuk mereplikasikan dirinya sendiri dan kemampuan untuk menempelkan sendiri ke file komputer lain. Worm hampir mirip dengan virus. Worm ini dapat mereplikasikan dirinya tapi tanpa bantuan suatu host atau file. Jadi dia ini dapat mereplikasikan dirinya tanpa perlu adanya file. Ini artinya jika suatu komputer telah terinfeksi, maka worm dapat berpindah ke komputer lain melalui jaringan komputer secara otomatis. Jadi worm ini tidak hanya di suatu file, tapi dia ini merambat melalui jaringan. Bisa saja masuk ke komputer-komputer lain. Jadi untuk pengamanan jaringan WiFi yaitu pertama ada segmentasi jaringan, aktifkan MAC address filtering, ganti password administrator default, aktifkan inskripsi, ganti
ID default, matikan broadcast dari SSID, dan berikan alamat IP statis pada perangkat Wi-Fi. Baik, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Afdalul Hamdi. Undur diri apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.